Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, semoga Allah senantiasa merahmati kita dan keluarga kita di mana saja berada. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, mungkin di antara kita orang-orang awam ini sering bingung dan sering merasa asing mendengar istilah ilmu tauhid. Tauhid sendiri artinya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ilmu tauhid adalah satu cabang di antara sekian banyak cabang-cabang ilmu keislaman. Yang pada awalnya Islam itu satu saja, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Tapi melihat perkembangan ketika Islam menyebar pada setiap suku bangsa dan tradisi yang berbeda, maka muncullah daripada cabang-cabang ilmu seperti ilmu tafsir, ilmu fiqih, ilmu tauhid, nahwu sharaf, mubalaghah, ilmu tarikh, sejarah daripada perkembangan Islam dan seterusnya. Yang kesemuanya ini tentu saja sangat mengkayakan daripada keilmuan dalam Islam. Tetapi bagi kalangan orang awam, ini untuk melihat ilmu tauhid saja sudah asing. Dan ilmu tauhid itu adalah satu cabang di antara ilmu keislaman, yang artinya adalah satu cabang ilmu yang membicarakan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan juga dia ilmu usuluddin, yang artinya adalah ilmu yang membicarakan tentang pokok-pokok dan dasar-dasar agama, yaitu tentang ketuhanan. Dikatakan juga dia dengan ilmu aqaid. Ilmu aqaid artinya adalah satu cabang ilmu dalam Islam yang membicarakan tentang keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan juga dengan ilmu kalam, dikarenakan dia membicarakan tentang ketuhanan disertai dengan dalil-dalil yang sahih daripada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dikatakan juga dia teologi, yang artinya satu cabang di antara ilmu untuk membahas tentang ketuhanan. Maka dikatakan dia teologi. Tetapi kalau kita melihat dalam Al-Qur'an itu mendidik manusia tentang tauhid ini sangat sistematis dan sangat sederhana sekali. Contoh dalam surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. 3 kalimat ini rangkaian daripada pembelajaran ilmu tauhid yang sangat sistematis dan sangat sederhana sekali. Qul a'udzu birabbin nas, katakan wahai Muhammad, katakan wahai manusia, aku berlindung pada Robnya manusia, yaitu Tuhannya manusia. Robun yang bermakna pemelihara. Maka dari kata Robun ini kemudian muncullah satu istilah tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah maknanya adalah kita meyakini bahwasanya Allah adalah sebagai pencipta. Allah pemilik semua ciptaannya. Kita meyakini juga Allah sebagai pemelihara semua ciptaannya. Dan Allah sebagai penguasa semua ciptaannya, bahkan Allah sebagai pengatur semua sistem ciptaannya. Maka istilah tauhid rububiyah. Kita meyakini Allah sebagai pencipta, sebagai pemilik, sebagai pemelihara, penguasa dan pengatur semua ciptaannya. Sehingga apabila kita bicara ini, maka semua siklus, semua sistem daripada makhluk yang Allah ciptakan, apakah tumbuhan, apakah yang kelihatan, tidak kelihatan, apakah manusia, apakah hewan, apakah semesta alam, matahari, bulan, bintang, dan gugusan bintang, apakah angin atau awan yang terus bergerak, maka semua ini dalam kendali Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini Allah pencipta, Allah pemeliharanya, Allah penguasanya, Allah pengaturnya, Allah pemeliharanya. Ini suatu hal yang luar biasa. Sehingganya apabila misalnya di tengah malam gelap gulita, di tengah hutan yang belum pernah dijamah oleh manusia, di tengah hutan itu ada batu yang hitam. Batu hitam di tengah hutan yang belum pernah dijamah oleh manusia, di tengah malam gelap gulita, di atas batu hitam itu ada semut hitam yang berjalan. Jangankan lagi semutnya, langkah-langkah semut itu pun terdengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dan seandainya di dalam dasar lautan yang paling dalam di bumi ini, ada lautan yang paling dalam dan ada jurang-jurang di lautan, di dasar laut yang paling dalam. Di dasar laut yang paling dalam, di tengah malam gelap gulita, ada hewan di lautan dalam
yang dia bergerak-gerak di lumpur di tengah gelapnya lautan, gelapnya daripada gelapnya malam, maka semua pergerakan hewan-hewan itu pun terlihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah tauhid rububiyah. Dan ketika manusia menyadari bahwasanya Allah penciptanya, Allah pemiliknya, Allah pemeliharanya, Allah penguasanya, dan yang mengatur semua kehidupan dirinya, baik takdirnya. Lalu naik pada tahapan kedua, Malikin Nas. Allah lah rajanya manusia. Allah lah yang menguasai manusia. Ketika manusia menyadari dia diciptakan Allah Ta'ala, maka timbul kesadaran bahwasanya Allah itu adalah penguasa semesta alam. Qulillahumma malikal mulk. Allah itu malikul mulk. Artinya Allah itu raja di raja. Kalau hari ini di bumi ini ada presiden, ada raja-raja, ada penguasa, maka Allah itu adalah pencipta para penguasa itu. Allah pencipta para presiden dan para raja-raja di bumi ini. Maka Allah itu king of the king, raja di raja. Dan kemudian manusia ketika menyadari Allah yang menciptakannya dan menghidupkannya lalu mengendalikannya, maka Allah sebagai penguasa dirinya, maka tidak sampai di situ saja. Rasa pasrah kepada rajanya ini menjadikan manusia ingin menyembahnya. Maka muncullah kalimat ilahin nas, yaitu sembahnya manusia. Dari Rabbun Nas, kemudian Malikin Nas, kemudian muncul ketinggian daripada sifat ketuhanan ilahin nas, yaitu sembahnya manusia, yakni Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketinggian derajatnya ini, kemudian dengan zatnya yang mulia ini, muncullah kemudian kalimat ilahin nas. Ilah itu Tuhan yang disembah, yaitu Tuhan sembahan manusia. Dari Rabbun Nas, Malikin Nas, kemudian menjadi ilahin nas, sembahnya manusia. Dan dari kalimat sembahan ini kemudian muncullah tauhid ubudiyah, tauhid uluhiyah, yang artinya kita meyakini sepenuh hati kita bahwasanya satu-satunya Tuhan yang disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Atau semua peribadatan ini hanya dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Maka muncullah kalimat nafi isbat, la ilaha illallah. Di sini menafikan, meniadakan Tuhan untuk disembah, illallah, dan menisbatkan, ya, nafi isbat dan mengisbatkan hanya Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang disembah. Jadi mengisbatkan itu maknanya adalah menetapkan dalam hati kita bahwasanya Allah lah satu-satunya zat yang disembah. Maka apabila kita mengulang-ulang ini, Allah itu Rabbun Nas, Allah itu Malikin Nas, Allah itu Ilahin Nas, kita ulang-ulang, yang terus kita bicarakan setiap waktu, setiap saat dalam pembicaraan kita, kita selipkan kalimat-kalimat ini, maka yang pertama akan muncul keyakinan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, meyakini dan mencintai apa yang diperintahkan Allah itu adalah satu ibadah. Maka muncul cinta kepada amal agama. Dan kemudian yang ketiga, akan muncul cinta kepada kampung akhirat. Karena dunia sifatnya sementara, akhirat selama-lamanya, maka kematian pasti datang sebagai batas ajal manusia yang tetap Allah Ta'ala dengan takdirnya. Maka ternyata dalam Islam meyakini adanya hari kebangkitan. Maka muncul cintanya kepada kampung akhirat, cinta kepada Allah, cinta kepada amal agama, dan cinta kepada kampung akhirat. Adapun nanti metode susunannya, ada sebagian mengatakan satu sistem tauhid dengan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid amal asma wa sifat. Dan kemudian juga ada yang menggunakan satu sistem sebagaimana orang-orang Sunni daripada susunan daripada Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Hasan al-Maturidi, yang mereka bersepakat ijtihad membuat kaidah tauhid dengan wujud, qidam, baqa, dan seterusnya. Dan ini menjadi rujukan yang kadang-kadang dipertentangkan dengan perbedaan. Tapi kita tidak bicara masalah itu karena itu hak daripada masing-masing untuk berijtihad. Tapi Quran tadi mendidik manusia dengan sangat sistematis dan sederhana. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Dan kalimat ini jika diulang-ulang terus dan diyakini atas perkaranya,
maka akan muncul tadi dalam 3 perkara: cinta kepada Allah, cinta kepada amal agama, cinta kepada kampung akhirat yang Allah janjikan sebagai penghabisan kehidupan manusia yang abadi di sana, tidak akan mati selama-lamanya. Kita akan hidup, tidak akan pernah mati, kita akan muda, tidak pernah tua, kita akan bahagia, tidak pernah susah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari 3 perkara ini muncul sifat ma'iyatullah, merasa diri bersama Allah Subhanahu wa taala. Merasa dirinya dilihat, didengar, diawasi Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana dalam satu kisah ketika Umar bin Khattab sebagai khalifah kedua pengganti Abu Bakar radhiyallahu anhu, maka Umar ini sering mengadakan belusukan. Istilah kita ini belusukan, jalan-jalan sendiri untuk mengontrol daripada masyarakatnya. Nah, suatu ketika Umar bin Khattab ini melalui satu perkampungan di gurun-gurun pasir, di lembah-lembah perbukitan itu ada satu lembah-lembah yang agak hijau, ada rumputan, dan kemudian ada penggembala-penggembala di sana. Lalu Umar mendatangi penggembala itu, dan satu di antara itu ada budak sebagai penggembala itu. Maka Umar ucapkan Assalamualaikum, penggembala menjawab Waalaikumsalam. Maka Umar mengatakan, alangkah banyaknya kambing-kambing ini wahai budak. Kata budak itu, ya ini kambing-kambing saya pelihara di lembah ini, di padang serumput ini, di sabana ini. Oh, kata Umar bin Khattab, alangkah banyaknya, ya banyak sekali. Ini punya siapa? Ini punya majikan saya. Majikanmu di mana? Di kota. Saya hanya dibayar saja untuk mendapatkan penghasilan saya sebagai penggembala dan sebagai budaknya dia. Oh, begitu. Lantas Umar berkata pada seorang budak tadi sebagai penggembala, wahai budak penggembala, bagaimana kalau seandainya saya membeli seekor kambing ini daripada gembalaan kamu ini? Maka budak tadi mengatakan, tidak boleh Tuan. Ini tidak boleh dijual. Ini punya tuan saya, ini punya majikan saya. Si budak ini tidak tahu kalau adalah Umar bin Khattab sebagai khalifah. Dia tidak tahu. Dia tidak kenal. Maka Umar berkata, wahai budak, jika kamu jual seekor ini dan majikan kamu pun tidak lihat, dan berapa jumlahnya pun dia tidak tahu, berkurang atau tidaknya daripada domba yang dia punya, yang memelihara ini. Maka budak tadi menatap wajah Umar dengan dalam. Dia mengatakan, wahai Tuan, memang ketika seekor domba ini saya jual, majikan saya pun tidak akan tahu dan dia tidak lihat. Dan dia pun tidak tahu berapa jumlah yang saya gembalakan ini, dia pun tidak tahu. Tapi seandainya saya jual kepada Tuan, walaupun majikan saya tidak melihatnya, tidak mendengarnya, tidak mengetahuinya, fa'inallah. Maka di mana Allah? Allah yang melihat kita. Allah melihat transaksi kita hari ini. Bagaimana di hadapan Allah? Saya akan menjawabnya nanti. Maka Umar bergetar, lalu dia mengeluarkan air matanya. Lalu dia katakan, wahai budak, tolong antarkan saya kepada majikan kamu. Baik. Maka dia antar ke sana. Ternyata pas sampai di sana Umar mengatakan, wahai Tuan, ini budak bolehkah saya beli dan saya merdekakan? Maka tuannya, ya silakan dijual, dibeli, silakan, tapi dengan harga yang pantas. Ini saya merdekakan budak ini, saya beli, lalu kemudian saya merdekakan dan saya beli berapa ekor kambing kamu sini, ditransaksikan. Lalu kemudian kembali kepada tadi, diambil kambing-kambingnya oleh Umar, diserahkan pada budak tadi yang telah dimerdekakan oleh dia. Bagaimana seorang budak bisa mengatakan di mana Allah? Dia takut kepada Allah Ta'ala untuk menjual satu ekor kambing saja dia tidak berani. Walaupun majikannya tidak melihatnya, tuannya tidak melihatnya, tapi dia mengatakan, fa'ain Allah, di mana Allah kalau demikian? Allah melihat kita, Allah mendengar kita, mengetahui kita. Alangkah hebatnya jika seandainya ini ada dalam jiwa para pemimpin-pemimpin kita hari ini. Tentu tidak ada kekisruhan, tidak ada kesenjangan, dan muncul keadilan kemakmuran apabila jiwa-jiwa tauhid ini ada di dalam setiap pemimpin-pemimpin kita, yang mereka disumpah atas nama kitab-kitab suci dan mereka takut kepada Tuhannya. Tapi hari ternyata tidak. Sumpah tinggal sumpah, janji tinggal janji, tapi mereka tetap melanggar aturan Tuhannya. Naudzubillah min dzalik. Maka ini baru sekelumit daripada pengantar ilmu tauhid yang mudah-mudahan orang-orang awam bisa mengambil pelajaran daripada Al-Quran yang mendidik manusia tentang tauhid dengan sangat sistematis dan sangat sederhana sekali. Walaupun nanti terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, tapi kita tidak bicarakan itu. Yang penting bagaimana Quran kita bisa melihat surah An-Nas tadi satu contohnya, mendidik manusia dengan ketauhidan yang sangat sistematis dengan sangat sederhana sekali.
Maka semoga Allah senantiasa membuka hikmah-hikmah untuk kita semua dan keluarga kita, keturunan kita, sehingga bagaimana hari ini kita bisa tetap mewarisi ilmu-ilmu keislaman pada generasi selanjutnya, dan semoga anak cucu kita dan diri kita semua mau surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan senantiasa Allah muliakan kita di dunia dan di akhirat yang abadi selamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.